Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bosan-bosannya mensyukuri nikmatnya karena Allah tak bosan-bosannya melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merindukan kita, maka sewajarnya lah kita merindukannya. Nabi yang menyebutkan saya merindukan saudara-saudara saya. Sahabat mengatakan, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, bukan, kalian ini sahabat saya. Saudara saya adalah mereka yang datang di kemudian hari. Mereka tak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Semoga kita termasuk saudara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi adalah samudra yang tiada bertepi. Semakin kita selami, semakin indah rasanya. Semakin banyak permata kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan satu bab husnul khuluq idza faqihu, bab kebaikan akhlak bila mereka memahaminya. Karena orang kalau tidak paham maka tidak akan ada akhlak itu. Pemahaman baru kemudian kita amalkan. Kita amalkan baru kita akan mendapatkan buahnya. Ya, begitulah rentetan bagaimana sampai kepada hikmah dan buah yang akan kita petik. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi an Salih bin Khawwad bin Jubair an Muhammad bin Yahya bin Hibban an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil-lail. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan dia bisa menggapai dengan akhlak baiknya derajat orang yang bangun malam hari. Bangun malam berat, tak semua dapat. Tetapi dengan akhlak yang baik, orang ini dapat menggapai derajat yang sama dengan orang yang bangun di malam hari. Masya Allah, pentingnya akhlak yang baik. Jadi jemaah rahmatullah, untuk akhlak yang baik ini perlu kita melatih. Orang kalau mau lari 4 kilo, dia harus belajar setengah kilo. 1, 2, 3, 4 kilo itu ketika dia sudah biasa, maka dia akan menggapainya dengan mudah. Demikian akhlak yang baik pun kita mempraktekkan dari sekarang sampai kita menutupkan ajal kehidupan dunia yang fana ini, kita tutupkan dengan akhlak yang baik. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun badan sudah dimakan tanah, tapi kata orang akhlak baik akan dikenang jua. Nah, jadi itu oleh-oleh yang terbaik, kesan yang paling diingat adalah budi pekerti dan akhlak yang mulia. Allah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul
sami'tu Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Abu Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqih. Orang yang paling baik Islamnya siapa? Orang yang paling baik akhlak bila dia memahaminya. Orang yang paling baik Islamnya, orang yang paling bagus akhlaknya apabila dia memahaminya, mendalaminya. Jadi rupanya Islam itu akarnya adalah akhlak yang baik. Seakan-akan belum bagus Islam kita kalau perangai budi pekerti kita belumlah elok, belumlah cantik. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, senyuman, ya, bahasa yang menyenangkan, kesan yang indah, itu Islam. Maka oleh karena itu kesan orang bertemu Nabi senyumnya indah, bahasanya menyenangkan, tidak pernah menyakitkan, ya. Maka sekali bertemu Nabi, selamanya mereka akan tak pernah melupakan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat satu contoh yang faktual seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Umar bin Hafs qala hadatsana abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Thabit bin Ubayd. Qala Thabit bin Ubayd ni, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkah fi baiti min Zaid bin Sabit. Kita kenal Zaid bin Sabit, seorang juru tulis Nabi. Yang beliau tulis apa? Wahyu Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran, ada kontribusi Zaid bin Sabit untuk menulis dan merekam. Kata Zaid bin Sabit, andai kata saya suruh bawa gunung, itu lebih mudah bagi saya ketimbang saya suruh tulis Al-Quran. Kalau gunung paling-paling kita meninggal saja. Tapi kalau salah tulis Al-Quran, walaupun kita sudah meninggal, masih dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi orang baca selamanya. Demikian sebaliknya, bila kita dapat melaksanakan dengan baik, pahala akan mengalir walaupun kita sudah terbaring di alam kuburan sana. Memang rahmat Allah. Apa cerita Zaid bin Sabit dengan segala ketokohannya, dengan segala kedekatannya dengan Nabi, seorang penulis wahyu masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, beliau adalah sebagai penulis wahyu. Ya. Maka rekamannya, saya kata Sabit, saya tidak pernah melihat orang yang paling terhormat, yang paling perkasa. Bila duduk bersama kaumnya, beliau orang yang paling berwibawa. Nah, kalau berkumpul dengan kaumnya, wibawa sekali. Tetapi beliau kalau sudah ketemu dengan keluarganya, beliau adalah orang yang ramah, orang yang guraunya luar biasa. Ya? Jadi kalau di rumah janganlah serius sekali, ada guraunya, ada senyumnya, ada santainya. Enggak, di rumah pun ya kayak orang seminar saja di rumah, enggak. Ya. Jadi jemaah rahmatullah, kata Thabit, saya ya tidaklah melihat orang yang sangat berwibawa ketika dalam majlisnya dan luar biasa guraunya dalam keluarganya melebihi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang yang tahu kapan beliau harus wibawa dan kapan beliau ketika harus bersenda di dalam rumahnya, anaknya dengan istrinya. Karena zaman rahmatullah kita ini ditunggu di rumah. Ayah belum pulang kan? Nah, ditanya sama anak, belum. Lama kali ayah pulang. Mungkin waktu kita keluar udah bilang, ayah jangan lama-lama ya. Saya yang kecil, jangan lama-lama ya. Rupanya kita ini tunggu sama anak-anak kita. Tetapi ketika kita sampai ke rumah, kerinduan mereka hilang. Kenapa? Karena seriusnya luar biasa. Jadi ya begitulah kira-kira Zaid bin Sabit dirindukan oleh keluarganya. Kama Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
Nabi pernah ditanya kepada beliau, ayul adiyani ahabu ilallah azza wa jalla, amal agama apa yang paling Allah senangi? Kan banyak, agama ini kan banyak, ada ibadah macam apa yang paling Allah senangi, apa dalam pengamalan agama ini, apa yang paling Allah senangi? Maka Nabi menjawab, al-hanafiyatus sam'ah. Al-hanafiyatus sam'ah, agama yang lurus dan penuh dengan toleran. Kita bermudah-mudah dengan kerabat kita, dengan handai tolong kita, as-samha, tidak cekang, aja. Maksudnya fleksibilitinya ada. Ayah gimana, udah lupa? Enggak apa-apa, lupa besok kita ambil lagi. Masya Allah, ayah saya senang. Ayah tadi saya lupa kerja. Enggak apa-apa, nanti biar ayah yang kerjakan. Enggak apa-apa, anak kan lupa. Itu as-samha. Pak, lupa masak nih. Enggak, kita beli saja nanti masak lagi. Udah. Masya Allah. Jadi apapun yang menjadi susah bagi orang lain, kita masuk, kita mudahkan dia. Jadi istri kita, anak kita senang, ya. Paling-paling ayah nanti pasti nggak marah. Sudah tahu. Ini ayah pulang pasti marahnya. Dalam gambaran kita belum pulang, tapi gambaran marahnya sudah ada sama kita. Nih gimana nih, ayah pasti marah nih, ya. Tapi paling-paling mereka, tapi kita malu sama ayah, karena ayah tidak pernah marah, gimana ya? Jadi mereka malu sama kita, bukan karena kita marah, tapi karena tidak pernah marah. Itu yang kedua. Jadi anak-anak kita jadi malu kalau nggak kerja sesuatu yang kita suruh, bukan karena kita marah, tapi karena tidak pernah marah. Jadi inilah as-samha, memberikan fleksibilitas kepada mereka, bukan memanjakan, bukan. Justru itulah sebaliknya, mengajarkan dengan cara yang lembut, kesan yang tak pernah didapatkan kecuali orang yang berakhlakul karim. Ya, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, dia pun bekerja dengan senang hati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut marah, tapi adalah sebagai pelayanan, pengabdian, kerja dengan sukarela, lebih sempurna dan lebih menyenangkan. Jadi itu jemaah rahmatullah. Maka kalau ada sesuatu Nabi tawarkan sahabat, semua akan berlomba, saya semua berlomba-lomba. Kenapa? Karena mereka senang kepada Nabi. Kalau sudah senang, cinta, ridha, apapun yang kita tawarkan segera akan dilaksanakan. Semua ingin melaksanakan karena keridhaannya kepada kita. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah bahwa Nabi suatu hari beliau ada satu kegiatan, katakanlah misalnya ada acara lah, ya. Jadi kalau di Arab itu yang paling susah apa? Cari kayu bakar, kan begitu. Susah. Kenapa? Karena memang nggak ada pohon ada. Jadi siapa yang mau cari kayu bakar? Tidak ada yang angkat tangan. Karena susah. Yang ada batu. Kata Nabi, biar saya yang cari. Masya Allah. Biar yang berat itu biar saya yang cari. Bayangkan, inilah orang yang luar biasa, luar biasa. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan agama yang paling disenangi oleh Allah al-hanafiyatus sam, agama yang lurus, agama yang penuh dengan toleran, dengan fleksibilitas, dengan keluasan, kemudahan. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، حسن خليفة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. Kata Abdullah bin Umar, ada 4 hal, ada 4 karakter, ada 4 sifat yang bila 4 itu diberikan kepada engkau, maka tak mengapa
walaupun dunia sudah tak miliki. Kita tidak punya harta, tidak punya apapun, tak punya kita. Tapi kalau diberikan 4 hal itu, maka tidaklah memudaratkan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, husnul khaliqatin, orang yang berakhlak baik, ya, pribadi baik. Ya, tidak, kalau dia kaya tidak sombong, kalau dia miskin dia bersabar. Husnul khaliqah. Jadi selalu saja beliau merasa indah. Tidak ada yang tidak indah dalam hidupnya. Nah, makanya itulah nak digambarkan. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan perihal orang beriman itu. Ya. In asabathu sarra fasyakara. Kalau dia banyak bahagianya, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia susah gelisah, dia bersabar, fasabara. Ya. Dan la yakunu dzalika illa lil mu'min, dan hanya orang beriman saja yang bisa berbuat seperti itu. Kalau lagi bahagia bersyukur, lagi sakit bersabar. Jadi tidak ada yang tidak baik. Ada enggak yang tidak baik dalam dunia ini? Ada, tergantung bagaimana kita melihat. Tapi bagi orang yang berlihat positif, semua baik. Semua baik. Kenapa? Karena baik tidak baik tergantung kacamata. Kalau kacamata positif, apapun yang terlihat semua baik. Kalau sudah kacamata negatif, apapun yang terlihat semua tak baik. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, makanya ada pepatah mengatakan, ainul ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil musawiyah. Kalau kacamata yang ridha, semua yang aib itu tumpul ada. Tetapi kalau melihat dengan kacamata kacamata sukht, kacamata yang negatif, maka nampaklah kekurangan-kekurangannya. Waktu kita baru kawin itu kita lihat ainur ridha, ya. Nah, kalau ada kekurangan sama istri kita bilang, nah itulah yang saya suka, justru itu yang saya suka. Nah itu waktu baru-baru. Jadi waktu baru kawin itu ainur ridha, semua indah. Kenapa? Melihat dengan kacamata ainur ridha. Tapi lama tahun ya melewati, ya, itu pindah ainur ridha menjadi ainus sukhti. Semua tak baik. Dimasak pun tak enak lagi, digoreng pun. Apa salah abang? Tidak tahulah. Rupanya abangnya sudah pakai kacamata yang lain. Nah, maka jangan ganti-ganti kacamata. Tetap kacamata ainur ridha dengan kacamata ridha itu. Kenapa? Ainur ridha fi kulli aibin kalilatun. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata ridha, semua yang tidak baik itu baik. Tapi kalau sudah lihat dengan kacamata negatif, ya, akan nampak yang tidak baik saja. Nah, jadi oleh karena itu rahmati Allah, begitulah cara hidup kita. Jadi bukan objek yang bermasalah, tapi cara pandang kita sajalah yang kita perbaiki. Nah, jadi bukan nikmat yang kurang, tapi secara syukur nikmatlah yang harus kita tingkatkan. Ya. Bukan mobil yang kita ganti, tapi rasa nikmat mengendarai itulah yang harus kita perbaiki. Ya. Bagaimana, bisa nggak kita bawa, kita sudah kawin lama tapi rasanya baru misalnya? Bisa. Jadi seakan-akan baru walaupun lama. Nah, itulah, ya, ainur ridha tadi. Ada orang yang sebetulnya makin lama hidup makin terasa indahnya. Ada enggak? Ada, tapi tidak banyak. Makin lama beliau dengan keluarga, sehingga ada dia bilang ulang tahun perkawinan perunggu emas, masya Allah, makin lama makin mahal, kan? Kenapa? Karena dari ainur ridha. Ternyata betul. Rupanya Al-Quran telah memberikan dorongan untuk itu. Ya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu
ilaiha mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Menjadikan kalian berpasang-pasangan. Rupanya pasangan itu kekuasaan Allah. Ya. Kita tidak pernah berkenalan, satu di ujung timur, satu ujung barat. Kok bisa dalam berbelanga bertemu jua? Allah. Ini kan satu nikmat. Lalu apa? Litaskunu ilaiha. Jadi kehidupan pasangan itu menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan. Orang kalau dimanapun dia berada, dia pasti ingat pulang ke rumah, betul ya? Nah, kita walaupun sudah jauh beri enak di hotel, tapi pasti ingat kapan pulang ya? Ingat. Ya, ternyata ada dua obat. Apa obat? Apa namanya? Yang pertama namanya mawaddah, yang kedua rahmah. Nah, ini hanya yang kawin yang paham. Kalau belum kawin, kawinlah. Nah, apa makna mawaddah? Mawaddah itu ketenangan karena fisiknya. Laki-laki masih ganteng, gagah, perempuan masih cantik. Nah, itu ketenangan waktu masih muda-muda. Tapi dengan sejalan waktu kan kita makin lama kan makin kurang gantengnya, makin kurang cantiknya. Walaupun kita pakai bedak berlapis, yang cantik bedaknya, orangnya enggak lagi. Mesti begitu kan? Nah, ternyata apa? Ketika sudah lama kita kawin, berpindahlah dari kecantikan luar kepada kecantikan dalam. Dari outer beauty menjadi inner beauty. Nah itu. Makanya orang tua pegangan dengan istri suaminya, seolah-olah masih bulan madu, seolah-olah masih bulan madu. Seolah-olah. Jadi ini cuma rahmat Allah. Mawaddah wa rahmah. Ternyata Allah Maha Adil. Ketika hilang bentuk fisiknya, Allah pindah bentuk non fisiknya. Nah, spiritualitasnya dalam. Nah, jadi oleh karena itu dengan rahmat itulah. Jadi pengikat itu tidak pernah habis. Ikatan pertama sudah hilang, Allah pindahkan pada ikatan yang kedua. Jadi oleh karena itu dengan rahmat itulah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu. Orang walaupun sudah istrinya sudah meninggal, tapi ada rasa teringat. Ada enggak? Ada. Teringat kebaikannya, bagaimana mendampingi hidup kita. Ya, teringat kan? Teringat. Itu namanya keindahan fisik dan sudah berpindah menjadi keindahan rohani. Tidak bisa melupakan. Nabi SAW tidak pernah melupakan Khadijah, betul ya? Tidak pernah melupakan. Sampai beliau menyebut nama Khadijah di depan Aisyah. Ya Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan sebut-sebut itu orang sudah meninggal pula. Tua lagi, saya kan masih muda. Nabi marah enggak? Kata Nabi, enggak boleh begitu, wahai Aisyah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Ketika orang benci kepada saya, Khadijah lah yang sayang kepada saya. Nah, itu Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa siapapun. Dan dari rahim Khadijah itu lahir anak-anak saya. Dan habis harta Khadijah belum persembahkan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi tak bisa melupakan jasa orang lain. Kalau begitu, orang yang paling baik, orang yang tidak pernah melupakan jasa-jasa kebaikan orang lain. Kira-kira kita banyak nggak jasa kepada orang? Oh banyak. Mulai kita lahir, ya nggak? Ada bidan, apalagi mama kita, ayah kita, nenek. Oh masya Allah. Belum lagi guru-guru kita. Oh banyak. Jadi itu dalam rahmat Allah tak boleh kita lupakan. Allah yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini kata beliau, andai kata dunia ini menghilang, tapi selama ada 4 hal ini tidak akan mudarat kehidupan kita. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua, wa'ifafa ta'amah, makanan yang terjaga. Terjaga kesuciannya, terjaga kehalalannya. Ya, yang kita bawa kepada keluarga kita, kita jaga. Walaupun tidak banyak, suci, bersih, halal. Karena makanan akan menjadi daging, akan menjadi pikiran, mengalir dalam darah kita. Dengan itu Allah berikan kita tenaga.
maka tenaga yang halal, pikiran yang halal berangkat dari makanan yang halal. Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, begitulah apapun yang kita nikmati ternyata ada pengaruhnya dengan ibadah kita. Terima kasih.